Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di tahap berikutnya untuk kelas 12 teknik audio video. Kita masih di mata pelajaran perencanaan sistem radio dan televisi. Untuk kelas 12 kita titik beratkan masih di televisi. Karena radio harapannya sudah di kelas 11. Nah, di televisi pada pertemuan sebelumnya kemarin sudah kita sedikit singgung terkait dengan televisi analog dan digital. Nah, di input dari stasiun televisi digital itu ada bagian input VA atau AV input, yang itu input dari bagian produksi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari proses produksi di stasiun TV. Jadi, bagian produksi di stasiun TV itu seperti apa? Kurang lebihnya, yang pertama yaitu adalah bagian modul penyiaran di studio mini. Studio mini itu artinya itu studio kecil, bukan yang misalnya live di lapangan misalnya, atau pembuatan film. Kalau film kan bukan live, jadi ada sistem nanti rekaman yang ada di luar ruangan. Tapi yang akan kita lihat adalah di bagian studio mini. Nah, bagian-bagiannya, jadi di sini ada tentunya ada ruangan studio. Ada ruangan studio. Kemudian di sini ada artis atau objek yang akan kita tampilkan. Kemudian ada lighting atau lampu yang untuk nanti bagaimana objek itu terang, terus kemudian tidak berbayang, kemudian tidak membuat silo kamera. Nah, tentunya nanti tata letak lampu ini juga penting. Kemudian untuk mengambil gambar menggunakan kamera. Untuk membuat efek yang bagus, kamera tidak hanya satu. Tentunya di sini ada kamera satu, ada kamera 2. Kemudian ada mikrofon untuk mengambil suaranya. Nah, di sini ada headphone untuk memonitor. Nanti ini yang memakai adalah kameramen 1. Ada headphone juga yang dipakai di kameramen 2 untuk memonitor suara dari objek. Jadi untuk menentukan ketika dia itu ngomong apa begitu, sisi angle pengambilan gambar yang cocok di mana, harus di zoom atau di zoom out atau di zoom in, itu makanya ada headphone untuk memonitor suara. Nah, kemudian di studio mini itu ada bagian mixer. Ini mixer untuk audio maupun video mixer. Kemudian video yang pertama, ini video dari kamera 1 juga masuk ke sini. Ini di sini ada video mixer. Kemudian ada audio mixer. Nah, dari audio mixer ini nanti mikrofonnya kalau lebih dari 1 ya semua masuk di audio mixer. Kemudian dari audio mixer ini juga nanti sebagai monitor di headset atau headphone dari kameramen 1 maupun kameramen 2. Nah, kemudian video mixer akan mengatur video mana yang akan dipancarkan, karena tidak semua dari kamera 1 maupun kamera 2 semua akan dipancarkan. Ini tentunya hanya satu saja. Nah, misalnya pada sesi ini yang akan ditampilkan hanya kamera 1 yang aktif, kamera 2 standby dan seterusnya, atau dan sebaliknya. Ini yang mengatur adalah bagian
mixer. Kemudian dari mixer masuklah ke bagian VCR. Ini video recorder. Jadi simpan dulu di sini, dijadikan satu baik video maupun audionya. Kemudian baru video atau audio yang sudah terpilih oleh mixer ini yang mau dipancarkan yang mana, baru dikirim ke bagian pemancar. Nah, bagian pemancar dipancarkan ke misalnya ke studio pusat, atau biasanya studio mini itu pancarannya belum terlalu kuat. Biasanya masuklah ke studio pusat, dari studio pusat atau ke yang kemarin V-in itu masuk ke sana, baru dikodekan, dibuat menjadi digital kemudian dipancarkan jadilah televisi digital. Tapi kalau televisi analog ya habis dari sini bisa langsung dipancarkan, diterima oleh TV analog. Tapi kalau ke TV digital ya ini harus dikodekan dulu, dienkodekan ke kode biner, kemudian baru dipancarkan. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada beberapa istilah yang ada di TV digital. Ada video digital. Video digital adalah serangkaian gambar digital yang ditampilkan dengan cepat dengan kecepatan konstan. Jadi video digital itu sebenarnya hanya gambar yang ditampilkan dengan kecepatan konstan dan berubah-ubah kecepatannya begitu, jadilah video digital. Jadi seperti foto yang ditampilkan secara cepat tetapi konstan, jadilah video digital. Beberapa properti dari sebuah video kurang lebih seperti ini. Ada pixel per frame. Jadi pixel per frame, satu gambar itu ada frame-nya, ada pixelnya, lebar kali tinggi. Itu namanya pixel per frame. Kemudian ada bit per frame. Bit per frame itu pixel per frame kali color depth. Kemudian ada bit rate, itu bit per frame kali frame rate. Kemudian video size itu bitrate kali durasi video. Sehingga ukuran dari video itu nanti ditentukan oleh pixel per frame-nya. Karena pixel per frame akan mempengaruhi bit per frame akan mempengaruhi bitrate, bitrate-nya akan mempengaruhi video size, ukuran video yang akan kita buat. Jadi ukuran videonya berapa kilobyte, pixelnya berapa, seperti itu. Itu dipengaruhi oleh pixel per frame. Dalam satu kotak itu ada berapa pixel, lebar kali tingginya itu. Seperti itu. Kemudian berikutnya sebagai contoh seperti ini, contoh perhitungan. Ada sebuah video mempunyai durasi 1 jam atau 3600 detik. Ini durasi videonya. Frame size-nya, ukuran frame-nya, lebar kali tingginya, itu 640 kali 480 pixel. Nah, dengan color depth itu 24. Kemudian frame rate-nya 25 fps. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Jadi pixel per frame-nya berapa? Itu ini pixel per frame-nya 640 kali 480 sama dengan 307.200. Kemudian bit per frame-nya 307.200
ini pixel per frame-nya, kali color depth 24 sama dengan 7.372.800 atau 7,37 megabit. Ini bit per frame-nya, 7,37 megabit. Kemudian bitrate-nya atau BR-nya sama dengan 7,37 kali 25 frame rate. Ini 25 sama dengan 184,25 megabit per second. Nah, ini bitrate-nya adalah 184,25 megabit per second. Nah, sekarang videonya ini ukurannya berapa? Video size-nya. Ukuran videonya berapa? Yaitu 184 megabit per second tadi kali 3600 second atau 1 jam karena durasinya 1 jam sama dengan 662.400 megabit. Ini ukuran videonya. Seperti itu untuk mengetahui ukuran sebuah video di 662.400 megabit. Kemudian ada istilah lagi teknik kompresi video digital. Jadi apa teknik kompresi ini dan fungsinya untuk apa? Setelah kita mengetahui tadi ukuran videonya, maka apakah video itu perlu dikompresi atau tidak? Dikompresi itu konversi data ke sebuah format yang lebih kecil serta erat hubungannya dengan encoding atau pengkodean, sedangkan proses pengembalian data yang sudah dikerjakan tersebut disebut dikompresi. Jadi kalau data video itu terlalu besar atau ukuran video itu terlalu besar, video itu dikompres dulu, dikompresi, dibuat menjadi format yang lebih kecil, baru dikodekan. Karena kalau video terlalu besar nanti pengkodeannya juga waktunya terlalu lama, berat gitu. Kemudian dikompresi dulu. Setelah ukurannya menjadi lebih kecil, baru nanti dikodekan. Setelah dikodekan, dikirim. Nah, nanti kalau gambar itu terasa kok terlalu kecil, maka ada bagian nanti dibesarkan lagi dengan dikompresi. Kemudian ada istilah multiplexing, yaitu teknik menggabungkan beberapa sinyal. Nah, ini menggabungkan beberapa sinyal yang terpenting. Multiplexing itu menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirim secara bersamaan pada suatu kanal transmisi dengan alat yang disebut multiplexer. Alatnya multiplexer. Kalau di dalam sinyal analog namanya modulasi, kalau sinyal digital namanya multiplexer. Di beberapa sinyal yang dijadikan satu, gabungkan, kemudian baru dikirim lewat transmisi. Nah, ada istilah lagi juga sama modulasi, ini juga menggabungkan tetapi menggabungkan frekuensi. Jadi proses penumpangan informasi. Jadi informasinya itu kalau digital ya nanti data tadi, data video tadi. Jadi penumpangan informasi ke dalam sebuah frekuensi radio atau frekuensi yang akan menjadi frekuensi pembawa. Jadi sinyal informasi tadi, informasinya ini apa ya tergantung yang akan kita kirim adalah sinyal digital tadi yang sudah kita kodekan, setelah dibuat encoding ini, setelah dikodekan menjadi digital, kemudian istilahnya ditumpangkan ke dalam frekuensi pembawa. Yang frekuensi ini kan yang akan membawa sinyal pengkodean ini sampailah ke
TV-TV di rumah-rumah para pendengar itu, para pemirsa itu. Yang membawa adalah frekuensi pembawa. Isinya adalah frekuensi pengkodean dari sinyal video digital tadi. Itu namanya modulasi. Jadi kalau modulasi hanya menumpangkan sinyal informasi ke dalam frekuensi pembawa atau carrier. Kemudian modulasi, ada dua modulasi analog, yaitu menumpangkan sinyal analog isinya audio atau video ke dalam sinyal carrier. Ini TV analog jadinya nanti. Kemudian yang kedua modulasi digital. Ini proses penumpangan sinyal digital isinya 101010 itu atau bit stream ke dalam sinyal carrier pembawanya. Sama, sinyal carriernya itu sama. Frekuensi gelombang radio begitu. Cuma yang di bawah kalau di sini sinyal analog, kalau yang di sini sinyal digital. Isinya 1010. Gitu. Oke, demikian terkait dengan proses produksi di Studio Mini sistem televisi digital. Harapannya nanti kita paham betul seperti apa proses terjadinya TV digital. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti silakan ada evaluasi bisa dikerjakan. Kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.